Jumat Agung pada pagi hari ini kita lakukan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah Jumat Agung ini. Bapa yang baik, teramat baik, yang sungguh-sungguh nyata kasih-Mu kepada kami. Terima kasih untuk Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih dengan apakah kami dapat membalas segala kasih setia-Mu ya Tuhan. Selain memberikan hidup ini sepenuh-penuhnya kepada Engkau, bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami memperingati kasih setia-Mu itu. Hari ini kami pun tetap mengalami kasih setia-Mu itu Tuhan. Dan kami pun mau mengasihi Engkau. Kami mau mengungkapkan rasa cinta kami kepadamu dalam ibadah ini. Kami mau bersorak-sorai merayakan segala kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Mari berkatilah kami ya Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan, dan berkatilah kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita masuk lebih dalam lagi ke hadirat Tuhan. Kita mau hampiri tahtanya. Kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas karya salibnya bagi kehidupan kita. Mari kita lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Kami mau datang Tuhan, membawa rasa syukur kami atas kebaikan-Mu, atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Tiada pribadi seperti Engkau yang rela memberikan nyawanya ganti dosa-dosa kami. Haleluya. Hari ini kita mengingat sengsaranya Tuhan Yesus di Golgota. Dia yang tidak berdosa dicaci, dihina. Dia pikul salibnya. Setiap tetesan darahnya sangat berarti bagi kita. Itu bukti kasih Tuhan, cinta Tuhan kepada kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hari ini kami mau siapkan diri kami untuk kami berikan sepenuhnya untuk Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Dia disiksa dan didera, dicambuk di tubuhnya, mahkota duri pada kepalanya, dipikulnya salibnya, dia melangkah menuju Kalvari.
Dia serahkan dirinya di Kalvari. Jalan dia dulu rusak, jalan penderitaan. Yesus Kristus domba Allah disalib.
nama Tuhan saja katakan. Terlalu besar. Terima kasih Tuhan. Buat pengorbananmu di kayu salib. Terlalu mahal darahmu Tuhan. Yes, kami tahu ada kemenangan di dalam Engkau. Hari ini Kau menebus setiap dosa kami Tuhan. Kami telah disucikan, kami telah dilayakkan oleh Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah setiap kami datang dengan sungguh menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami tahu hanya Engkau pribadi yang sanggup memberikan nyawanya bagi kami. Karena kami tahu juga Tuhan, Engkau satu-satunya penebus kami. Yes, kami punya kemenangan di dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Tuhanlah penebusku, Bapa yang kekal dan mulia. Mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Tunaikan hidupku buat pengorbanan. Sungguh Engkau mulia Tuhan. Amin. Kau yang terindah Tuhan. Kau berikan harapan. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena
Sekali lagi jemaat Tuhan saja katakan. Karena kasih. Haleluya. yang selamatkan Karena kasih-Mu Tuhan, sekali lagi karena kasih. Kasih-Mu yang menguji hidup kami. Amin. Kami menaikkan syukur. Syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Karena kasih-Mu yang selamatkan menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu. Maha mulia dan terindah Yesus. Maha mulia dan terindah Kau Tuhan. Maha mulia dan terindah Yesus. Maha mulia dan terindah Yesus. Pada hambanya menyampaikan firman, disilahkan. Tuhan Yesus, bawa kami dan izinkan kami untuk selalu melihat keindahan-Mu itu dalam kehidupan yang kami sedang jalani ini. Tak ada yang lebih indah selain wajah-Mu ya Tuhan. Tak akan lebih bermakna dalam kehidupan ini selain dikenal dan mengenal Engkau ya Tuhan kami. Biarlah terpelihara kasih kami kepadamu sebagaimana Engkau memelihara kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kami rindu mendengarkan suara-Mu dan firman-Mu. Sekali lagi kami mau duduk diam seperti Maria duduk di dekat-Mu ya Tuhan dan mendengarkan Engkau berbicara. Bersabdalah kepada kami, berfirmanlah kepada kami. Kami rindu ya Tuhan mendengarkannya. Kami rindu Tuhan melakukannya. Mari berkati kami semua yang boleh mendengar dan mampukan kami semua untuk melakukan firman. Terima kasih, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Hari ini adalah Jumat Agung tahun 2023. Kita kembali dipertemukan pada hari yang teristimewa. Bukan karena harinya, tetapi karena kita memperingati akan sengsara dan kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-33 sampai 43. Injil Lukas pasal 23 mulai ayat 33 kita baca sampai ayat 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan,
Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dan yang saya kasihi, dalam sebuah peristiwa saya tidak pernah menduga akan bertemu dengan mantan dosen saya ketika saya studi di Kota Malang di Jawa Timur. Waktu itu saya sudah melayani di Kota Semarang. Dan suatu saat ketika saya menghadiri pemakaman dari seseorang yang saya kenal, tanpa pernah saya duga saya bertemu dengan mantan dosen saya itu. Sejak saya lulus, sudah lama sekali saya tidak bertemu dengan beliau. Maka ketika bertemu dengan beliau di pemakaman itu, saya segera datangi beliau karena tentu hati saya bergirang sebagai seorang mantan mahasiswa dari beliau. Saya sapa beliau, saya sebut namanya Pendeta Timotius. "Pak Tim, selamat siang Pak Tim." "Kok di sini Pak?" saya bertanya itu. Langsung dia berbalik badan, menatap saya dan berkata, "Hei Denny, wih, seneng aku ketemu kamu," katanya gitu. "Kamu kenal sama almarhum?" katanya. Lalu kami bercakap-cakap. Bapak Ibu sekalian, ketika saya itu dikenali oleh dosen saya, padahal sudah lama kami tidak bertemu, padahal beliau tentu sudah berganti-ganti mahasiswa yang diajar, ada yang sudah lulus, ada yang sedang belajar dengan beliau. Sudah berpuluh-puluh orang atau mungkin ratusan orang berganti muka dengan beliau. Tetapi kok beliau masih mengingat saya, bahkan nama saya. Bapak Ibu, diingat, dikenal oleh orang yang kita anggap sudah lama tidak mungkin mengenal kita lagi. Hati saya sudah siap, kalau dia tidak mengenal saya wajar. Tetapi kalau beliau masih mengenal saya, masih mengingat saya, hati saya bersuka cita. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga kalau kita itu diingat oleh Tuhan, tidak ada barang apapun di muka bumi ini yang bisa menggantikannya. Kalau suatu saat kita bertemu dengan Tuhan dan Tuhan mengingat kita, nama kita dipanggilnya, saat itu tidak ada yang dapat menggantikan sesuatu yang lebih berharga selain daripada bahwa kita diingat dan dikenal oleh Tuhan. Dan hari ini
kita belajar bagaimana kita yang mau diingat dan dikenal oleh Tuhan itu harusnya kita bagaimana, apakah kita juga mengingat dan mengenal Tuhan itu. Masihkah ia itu adalah pribadi yang paling kita rindukan untuk dapat mengenal kita? Apakah Yesus Kristus Tuhan itu adalah pribadi yang paling kita mau untuk kita cintai dan kita tunjukkan kasih kita kepadanya? Sebab itu menentukan keinginan dan kerinduan kita. Seberapa dalam kerinduan kita untuk diingat dan dikenal olehnya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang kita baca tentu tidak asing buat kita semuanya. Firman yang biasa dibacakan setiap momen Jumat Agung seperti sekarang ini. Dan hari ini kalau kita membacanya kembali, kita mau belajar tentang pokok yang sudah saya katakan tadi. Bagaimana Tuhan Yesus Kristus itu sedang menuju ke bukit yang disebut Bukit Tengkorak atau Golgota. Karena memang bukit itu terdiri dari batuan-batuan karang yang tampak dari kejauhan seperti tengkorak-tengkorak manusia. Karena itulah disebut sebagai Bukit Tengkorak. Dan oleh sebab itu di bukit itu juga hukuman-hukuman mati, penyalipan orang-orang yang dianggap sebagai musuh-musuh Romawi, sampah-sampah masyarakat yang sudah akut disalibkan di sana. Dan kita bisa melihat bagaimana Yesus Kristus juga disalibkan di sana. Ia memangku salibnya sendiri seperti kebanyakan orang hukuman memikul salibnya sendiri. Sambil terseok-seok dia menuju ke Bukit Golgota itu. Sampai suatu saat nyata bahwa ia tidak kuat lagi mengangkat salib itu. Sehingga Simon dari Kirene yang kemudian dipanggil oleh tentara Romawi untuk mengangkat salibnya sampai ke Bukit Golgota. Dan sesampainya di sana, ia menderita sengsara dengan penyalipan yang begitu pedih dan menyakitkan itu. Karena orang yang disalib itu memang dirancang untuk mati secara perlahan. Bukan mati cepat, tapi mati secara perlahan. Kepanasan, kehausan, demam, panas yang tinggi karena infeksi, tusukan-tusukan paku, kehujanan, lalu lambat laun orang itu akan mati dengan sengsara. Itulah hukuman salib. Dan itu diderita oleh Tuhan. Kalau itu diderita oleh orang biasa tentu bukan menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Tetapi kalau itu diderita oleh Tuhan Yesus Kristus menjadi sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena para pengikutnya, orang yang selama ini mengeluh-elukan Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai pembuat mujizat, sebagai pembangkit orang mati, sebagai penyembuh orang dari sakit, sebagai pengusir setan-setan. Tak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Yesus ditunjukkan selama ini. Mereka sedang menanti-nanti Yesus yang sedang didera itu, yang sedang disalibkan itu akan menunjukkan kekuasaannya. Tetapi pengharapan mereka itu semakin pupus. Kenapa? Karena Yesus tidak lagi mereka kenal sebagai pembuat mujizat. Yesus yang disalib tidak lagi mereka kenali sebagai orang yang pernah membangkitkan orang yang mati, yang berkuasa atas kematian. Yesus yang disalib tidak tampak lagi di hadapan mereka sebagai orang yang berkuasa sehingga mampu mengusir setan-setan. Bahkan kuasa alam pun
tunduk kepadanya tidak tampak pada Yesus yang disalib. Kalau saya mau katakan tambahkan, Sang Pencipta alam semesta ini tidak lagi menjadi tampak apa-apa dalam kondisinya tersalib itu. Tak dikenali sebagai pencipta alam semesta. Bukankah alam semesta diciptakan oleh Sang Firman? Bukankah Yesus Kristus adalah tokoh penting dalam pembentukan alam semesta ini? Tetapi disalib sama sekali tak terlihat wajah Sang Pencipta itu. Maka dengan tepat Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7, kita baca ayat itu. Yesaya pasal 53 ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Nubuat Nabi Yesaya ini diwujudkan. Yesus Kristus, sang hero itu, pahlawan itu, menjadi zero, menjadi nol. Sang pahlawan itu menjadi zero, menjadi pecundang. Apa kita mau buktikan bahwa ia tampak seperti pecundang? Karena orang-orang yang was-was, jangan-jangan nanti dia tunjukkan kekuasaannya ini. Jangan-jangan nanti pada titik tertentu biar dia melakukan perlawanan karena sudah saking menderita. Bukankah orang itu yang kejepit akan keluar daya-daya yang selama ini tidak pernah ia bayangkan akan keluar itu ketika kondisi kejepit? Bukankah ada orang yang kondisi terdesak ketika biasanya dia mau melompat parit yang mungkin jaraknya 2,5 meter atau 2 meter, orang akan ragu-ragu. Tetapi dalam kondisi terdesak orang bisa begitu saja keluar kemampuannya, ia bisa melompati parit yang 1,5 atau 2 meter yang sebelumnya tidak pernah ia mampu lewati atau takut untuk ia lewati. Bukankah kemampuan-kemampuan seperti itu keluar ketika manusia dalam kondisi terdesak dan terjepit? Tidak ada lagi yang bisa menolong kecuali ia nekat melakukan sesuatu dengan kekuatannya itu. Orang-orang yang selama ini menjadi lawan-lawan Yesus tentu was-was, jangan-jangan kita perlakukan dia, kita desak dia, kita sakiti dia. Ia akan menunjukkan kekuatannya sama seperti di film-film action selama ini. Ketika sang aktor itu terdesak, dianiaya, kita segera tahu nanti tunggu, nanti kan ada membalikkan situasi. Tidak akan kalah. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah ular yang binatang yang juga takut pada manusia itu sebenarnya akan menggigit, akan menyemburkan bisanya ketika terdesak. Tetapi Yesus itu seperti domba yang tak membuka mulutnya. Ia tak punya daya apa-apa lagi, tak terlihat apa-apa, tak ada semarak di wajahnya. Tak ada semangat perlawanan, tak ada kemampuan lagi sepertinya untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Maka di tengah-tengah seperti itu orang-orang mulai berani mengolok-olok dia. Bagi para pemimpin Yahudi,
Mereka mengolok-olok Tuhan dengan berkata, kalau engkau ini adalah Mesias, orang yang dipilih Allah, selamatkanlah dirimu. Mengolok-olok, loh katanya Mesias, katanya engkau adalah orang yang dipilih Allah, diurapi Allah. Loh katanya engkau mau meruntuhkan bait Allah kami, dalam 3 hari engkau akan bangun. Mana kekuatanmu? Ayo tunjukkan gitu ya. Ayo tunjukkan. Yesus diam saja. Makin Yesus diam, makin kuat olok-olok mereka, makin percaya diri mereka mengatakannya kepada Tuhan. Orang-orang prajurit-prajurit Romawi pun dengan bahasa mereka sendiri mengolok-olok Tuhan juga. Mereka menawarkan kepada Tuhan yang tersalib itu anggur asam. Ini minuman murahan Bapak Ibu, anggur asam itu. Masa raja orang Yahudi dikasih minuman anggur asam? Ayo sang raja, minum anggur asam, ini kami berikan untuk, pada itu minuman murahan. Mereka mengolok-olok, kalau engkau raja, ayo, katanya engkau raja, ayo turunkan dirimu dari salib itu, selamatkan dirimu. Bapak Ibu, Yesus hanya diam saja. Kehilangan segala sesuatu. Tak nampak sesuatu yang meriah. Tak lagi ada sesuatu yang besar. Tak lagi ada sesuatu yang mengagumkan. Tak lagi ada kekuasaannya. Ia terdiam dan lemah. Sang pencipta alam semesta itu bukan siapa-siapa lagi. Mengapa ia lakukan semuanya itu? Mengapa Yesus Kristus melakukan itu semuanya? Kalau bukan karena kita manusia. Kalau bukan karena manusia yang karena sokak, congkak dan sombongnya memamerkan dosa-dosanya di muka bumi ini. Kalau bukan karena manusia yang tidak lagi takut dengan apa yang namanya dosa. Kalau bukan karena manusia yang tidak lagi keluh, tidak lagi susah, tidak lagi sedih karena perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan. Kalau bukan karena manusia yang suka menutup-nutupi kesalahannya dan memamer-mamerkan apa yang ia punya. Kalau bukan karena manusia yang sudah melupakan Allah, yang tidak lagi mengingat akan Allah, dan tidak suka untuk berbuat sesuatu yang Allah kehendaki. Semuanya itu Yesus tunjukkan. Semuanya itu Yesus lakukan. Penderitaan Yesus adalah penderitaan yang menunjukkan kepada kita, membalikkan keadaan kita, menantang persepsi kita. Kalau Allah yang Maha Kuasa seperti itu, lalu kita ini siapa? Kalau Allah yang Maha Kuasa itu terdiam dan membuat dirinya seperti anak domba yang menuju ke pembantaian, ia tak membuka mulutnya. Lalu siapa kita? Bukankah kita manusia yang sedang mengejar sesuatu hal yang kita bisa banggakan, yang kita bisa pamerkan dalam kehidupan ini? Baru-baru ini ada kasus yang menimpa Mario Dendi, ya, flexing, pamer harta kekayaan, foto di depan mobil Rubicon,
Ya, harganya miliaran rupiah tentunya. Bawa moge, foto. Saya seperti hal biasa-biasa saja menurut saya. Hal biasa-biasa saja. Tetapi kemudian karena kasusnya itu terbongkar kemudian berbagai pejabat negara. Terseretlah ayahnya, Rafael Alun. Terseretlah beberapa pegawai Departemen Keuangan. Terseret juga orang-orang yang selamanya flexing di media sosial. Lalu mulai diselidik dan dilidik dari mana harta kekayaannya itu. Dan orang mulai takut untuk melakukan itu. Bapak Ibu, Tuhan Yesus, Raja alam semesta ini tidak pernah flexing. Tapi ia pernah sampai rela turun ke bawah tanpa harus dipotret dan disebarkan kemana-mana. Ia lakukan itu supaya setiap orang tahu tidaklah pantas untuk menyombongkan kejahatan. Tidaklah pantas untuk memamerkan gaya hidup dosa. Tidaklah pantas membanggakan engkau adalah orang-orang yang melawan Allah. Tidaklah pantas menjadikan hidup yang berdosa itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Tuhan Yesus sedang menunjukkan itu. Lalu kita diajak sekarang ini. Rupanya sebelum kita mau diingat oleh Tuhan, Tuhan, alangkah bahagianya kalau engkau mengingat aku. Sebelum kita diingat Tuhan, Tuhan sedang mengajar kita. Ingatlah, lihatlah siapa kamu. Hari ini kita diajak oleh firman Tuhan untuk melihat siapa diri kita. Apakah kita orang yang sungguh-sungguh baik, lebih baik dari orang lain? Apakah kita sungguh-sungguh adalah orang yang memang layak dihormati, lebih terhormat daripada yang lain? Apakah kita bisa berkata, aku lebih layak daripada kamu? Apakah kita bisa berkata bahwa kita lebih baik daripada orang-orang yang ada di luar sana? Kita diminta untuk melihat diri kita. Sebelum kita diingat oleh Allah, mari kita mengingat diri kita. Siapakah kita ini? Apakah kita seperti penjahat? Yang satu orang itu yang dalam keadaan terhukum, yang sudah nyata-nyata salah, yang sudah nyata-nyata ya layak ditimpa hukuman yang setimpal dengan salib itu karena kejahatannya, lalu berkata kepada Yesus, mengolok-olok Yesus seperti olok-olokan para pemimpin dan tentara-tentara. Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu, selamatkanlah kami juga. Tawa dia. Mengolok-olok Yesus. Ia seolah-olah berkata, Yesus, Yesus, kamu tuh berbuat baik seumur hidupmu. Danau yang mau menenggelamkan murid-muridmu, angin dengan angin sakal engkau teduhkan. Aduh, baik sekali perbuatanmu. Orang-orang lapar, 5.000 orang, kamu jamu dengan makanan, bahkan lebih. Aduh, hatimu itu begitu murah hati. Selain engkau begitu berkuasa, Yesus. Aduh, ada orang yang anaknya mati, datang kepadamu, engkau berbelas kasihan, engkau berkata kepada dia,
anakmu tidak mati tetapi tidur. Lalu engkau bangkitkan dia dan seisi keluarga bersuka cita. Aduh, engkau adalah orang yang sangat punya hati yang lembut. Engkau bebaskan orang-orang yang sedang kerasukan setan. Engkau peduli kepada mereka. Engkau berbuat baik kepada orang-orang berdosa. Aduh, luar biasa engkau Yesus. Tetapi sekarang ini engkau siapa? Engkau seperti kami. Engkau ternyata juga seperti kami. Engkau ternyata juga tak jauh beda dengan kami 11-12 lah. Oke lah, saya 12, kamu yang 11. Buktinya kamu sama-sama dihukum bersama-sama dengan kami. Selamatkanlah dirimu, hai Kristus. Selamatkan kami juga. Orang itu kalau boleh saya tambahkan tertawa, mengolok-olok Yesus dengan gembira. Tak ada gunanya berbuat baik, tak ada gunanya hidup saleh. Orang yang seperti kamu baiknya luar biasa saja mengalami nasib sama seperti kami. Bapak Ibu, si penjahat ini melihat dirinya dan dia tidak mengenali sedikit pun siapa dirinya sebagai orang yang jahat. Dia anggap dirinya sama seperti Kristus. Dia anggap dirinya itu sama seperti banyakan orang. Tidak takut berbuat jahat. Bahkan kalau sampai dihukum pun berani membanggakan kejahatannya itu. Atau kita yang kedua, seperti seorang penjahat yang juga disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Ia berkata kepada temannya itu, tidakkah engkau takut? Kata-kata ini menarik ya. Tidakkah engkau takut? Hai orang yang berbuat jahat, hai orang yang berdosa, hai orang yang hidupnya selama ini selalu saja pikiran kotor, mencelakakan orang lain, menyukakan diri sendiri. Hai engkau orang yang hidupnya itu hidup sembrono sana sini. Tidakkah engkau takut juga terhadap Allah? Kalau kita ini dihukum, itu memang kesalahan kita. Tapi lihat orang ini tidak bersalah. Bapak Ibu sekalian, apakah kita melihat diri kita seperti penjahat yang satu ini? Yang melihat dirinya sendiri adalah orang yang mengakui ketakutannya kepada Tuhan. Ketika ia berkata kepada temannya, apakah engkau tidak takut juga kepada Allah? Sebenarnya ia sedang menyuarakan dirinya sendiri. Aku takut, aku gentar kepada Allah. Ini saat-saat kemana aku akan menghadap Allah itu. Aku gentar, aku takut. Karena aku ini orang berdosa. Karena aku bukan orang benar. Orang ini mengenali dirinya sendiri dengan begitu jernih. Begitu bening ia melihat dirinya. Tak ada sesuatu pun yang ia banggakan. Dan ketika ia melihat dirinya itu begitu bening, ia melihat Yesus. Yesus yang di sampingnya tersalib itu. Ia tetap melihat Yesus sebagai Yesus yang berkuasa. Meskipun tampak di hadapan semua orang
seperti orang yang tidak lagi punya kuasa. Ia melihat Yesus, tetap Yesus yang mulia. Meskipun saat itu di hadapan banyak orang, Yesus sedang dipertontonkan sebagai orang yang tidak mulia. Ditelanjangi, maaf, ada versi yang mengatakan penyalipan Romawi itu ditelanjangi bulat, Bapak Ibu. Sama-sama tidak dikasih pakaian sehelai benang pun tidak dikasih. Artinya sungguh-sungguh dipermalukan. Tetapi ada versi juga yang mengatakan tidak juga, ada yang dikasih kain untuk penutup kemaluannya. Sebagaimana kita lihat di foto-foto itu, ada penutup kain saja di sini. Tetapi yang jelas Yesus dipermalukan luar biasa di hadapan banyak orang, tak berdaya. Tetapi di mata penjahat ini, Yesus tetap mulia. Yesus tetap orang yang agung. Di tengah-tengah dia dipermalukan, ia tampak tetap seperti agung apa adanya. Sehingga ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Ia hanya bisa memohon belas kasihan kepada Tuhan. Ia tak mampu mengucapkan banyak hal, Tuhan, aku sudah banyak berdosa. Aku sudah banyak berbuat jahat. Aku sudah melakukan ini dan itu di sepanjang umur hidupku. Ia tak mampu berkata-kata banyak kepada Yesus. Ia hanya ada satu kata, Yesus, ingatlah akan aku. Ingat saja Tuhan aku sudah senang. Yesus, ingatlah akan aku. Ketika engkau datang sebagai raja. Dalam terjemahan lain, Yesus, ingatlah akan hamba ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Ingatlah akan hamba ketika engkau masuk dalam kerajaanmu. Dengan kata lain apa? Di mata seorang penjahat ini, Yesus itu tetap raja. Yesus tetap tampak apa adanya sebagai raja di atas segala raja. Ia melebihi kekuasaan Pilatus. Ia melebihi kekuasaan Romawi. Ia melebihi kekuasaan semua raja-raja di muka bumi ini. Ia raja di atas segala raja. Penderitaannya tidak mampu menutupi penglihatan dari orang yang penjahat ini untuk tetap mengakui engkau raja. Ingatlah akan aku kalau engkau datang sebagai raja. Bapak Ibu sekalian yang dicintai oleh Tuhan. Iman Kristen adalah iman yang tidak gampang orang menerimanya. Tidak gampang. Orang Kristen sering diolok-olok sebagai orang yang mana masa ada Tuhan disalib. Sering dicaci maki, masa ada Sang Pencipta itu mempermalukan dirinya sendiri. Agama macam apa itu? Seringkali orang melihat Yesus yang disalib sebagai sebuah olok-olok, sebagai sesuatu hal yang tidak masuk akal, sebagai sesuatu hal yang justru merendahkan diri Allah sendiri. Dan itu tidak mungkin. Dan kebanyakan orang di muka bumi ini sedang melihat Yesus secara demikian. Mereka tidak mudah percaya kepada Yesus. Tetapi hari ini saya tidak bertanya kepada orang yang di luar sana.
siapa Yesus bagi kita? Apakah kita tetap bisa melihat kemuliaan dan kebesarannya meski dalam kondisi ia menderita dan disalib? Apakah kita tetap tidak terhalau mata rohani kita, mata batin kita untuk melihat bahwa Allah itu yang maha tinggi itu, yang meskipun sudah zero itu, sudah jadi pecundang itu, pernah jadi pecundang itu, adalah Allah yang tetap Allah. Apakah kita sama seperti penjahat ini yang mau berkata, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Saya percaya sebagaimana yang dikatakan firman Tuhan, iman seperti ini adalah iman yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita hanya perlu menyambut itu dengan kerendahan hati kita. Dengan tahu siapa kita. Bahwa kita ini adalah orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Bahwa kita ini adalah orang yang tidak benar di hadapan Tuhan. Tetapi hanya oleh kasih-Nya kita itu dilayakkan oleh Tuhan. Tetapi hanya oleh kemurahan-Nya kita itu dibenarkan oleh Tuhan. Bahkan ketika kita sudah dilayakkan, dibenarkan sekalipun, kita terima itu dengan perasaan sesungguhnya aku tidak layak. Tetapi kalau aku dilayakkan, itu kemurahan Tuhan. Siapa yang berani berkata, aku memang pantas dilayakkan oleh Tuhan? Saya pernah melayani di sebuah gereja yang setiap bulan itu memberikan bantuan diakonia kepada orang-orang yang tidak mampu. Ada satu orang ibu yang menarik perhatian saya. Setiap kali saya mengantar bantuan diakonia dari gereja itu, dia tidak hanya menunggu di luar, dia segera datang ke depan, lalu tidak ngomong apa-apa, langsung ya untuk saya Pak, langsung dibawa masuk. Begitu bulan berikutnya juga sama, bawa masuk, ambil, bawa masuk. Tetapi ada orang yang terima bantuan diakonia. Aduh Pak, perhatian gereja sudah banyak kepada kami. Aduh Pak, gimana balas kebaikan ya, kebaikan ini hamba-hamba Tuhan yang sudah memperhatikan kami. Aduh Pak, gimana? Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, ada orang-orang yang menerima kasih karunia itu dengan perasaan bahwa dia layak menerima itu. Tidak keluar ucapan syukur dari bibirnya. Tidak keluar bahwa sebenarnya dia tidak layak, tetapi dia dilayakkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang dengan demikian tetap saja dengan bangga melakukan segala macam kejahatan yang hatinya tidak pernah disentuh ketika ia melakukan kesalahan. Oh, bukankah aku sudah dilayakkan? Kenapa aku melakukan seperti ini lagi? Aku harusnya tidak demikian ini. Tetapi ada orang yang begitu saja dari hari ke hari merasa dipantaskan dan pantas di hadapan Tuhan. Hari ini saya mau katakan, tidak ada seorang pun di sini yang layak dibenarkan oleh Tuhan. Tidak ada. Tidak ada orang pun yang ada di tempat ini termasuk saya yang layak dibenarkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya kalau sekarang saya dan Bapak Ibu dilayakkan oleh Tuhan, kalau sekarang saya dan Bapak Ibu dibenarkan oleh Tuhan, itu hanya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Lain tidak. Itu hanya karena kita karena kasih anugerah itu, kita dapat memandang Yesus yang tersalib itu tetap sebagai raja kita, yang mengasihi kita. Kita yang harusnya zero, sekarang oleh karena pengorbanannya kita diangkat menjadi anak-anaknya. Kita menjadi hero.
Tetapi kalau kita sekarang menjadi hero, menjadi orang-orang yang berarti, semuanya bukan karena kita pantas. Semuanya hanya kasih karunia Allah dalam kehidupan kita. Mari kita lihat Yesus yang salib itu, yang pernah disalib itu. Mari kita lihat dia. Yesus, ingatlah akan aku. Yesus, ingatlah akan aku. Adalah sebuah permohonan yang keluar dari hati, yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Hanya butuh kemurahan Tuhan saja. Dan puji Tuhan, Tuhan itu murah hati. Puji Tuhan, Tuhan yang menderita itu tetaplah unggul. Puji Tuhan, dia yang tampak dipecundangi itu tetap punya jiwa yang mulia. Ia berkata kepada penjahat itu, saat hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Bapak Ibu sekalian, tetaplah beriman kepada Tuhan. Jangan malu punya Tuhan yang pernah disalib. Akui dia, iman itu besar harganya. Sebab oleh iman itu, kita yang tidak layak ini dilayakkan oleh Tuhan. Kalau engkau sekarang dikasihi oleh Tuhan, kalau engkau sekarang dibenarkan oleh Tuhan, terima itu dalam rasa syukurmu yang paling dalam. Ingatlah bahwa kita juga adalah penjahat-penjahat sebenarnya. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita diselamatkan. Amin. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita diampuni dosa-dosa kita. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja kita dimuliakannya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.